Shalom. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan pagi ini. Buka hatimu, biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam setiap kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bawa syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Namamu yang diagungkan, namamu yang dipuji. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau sudah hadir tempat ini pagi ini Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Yesus Tuhan. Pujian dan syukurku, yes, ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada Tuhan, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya karena
Tuhan, mari bangkit berdiri. Pujian dan syukur Tuhan. Yes Tuhan. Bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, karena anugerah, bukan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Hidupku segenap hidupku persembahkan. Ku tahu adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Matamu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan. Yes adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharap matamu segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan.
berjaganku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Kamu beri angkat pujian ini. Kamu beri. Ku tahu hidupku. Kamu beri ya. Tekan hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Kamu wanita, ku tahu hidupku. Yes, kamu pria berdoa. Kau melihat kemuliaan Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, amen. Amen, amen Tuhan.
bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir tempat ini. Kami menuntut setiap kami, biarlah sukacita Allah yang memenuhi setiap kami. Kami tidak mengizinkan suatu kuasa apapun yang di luar daripada Tuhan. Kami bersatu hati, kami telah patahkan dalam nama Yesus Kristus. Tapi dengan urapan Allah, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal ke tengah dan ke akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siapa memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Shalom. Ya, kita masih tetap masih pakai masker ya, di Tuhan. Ya, dengan sukacita Allah. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama, besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup ini, seringkali kita tidak mengerti. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia terlalu baik, Dia terlalu tahu apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Sering ku tak mengerti. Amin Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti
jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seributan, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami, Yesus Tuhan, yang kau ingin benar Bapa. Kau puaskan hatimu Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi, oh serahkan diri genapi karyamu. Teguhkanlah kami dengan berita dari firman Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran yang sanggup mengubah, yang sanggup menguatkan, yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Karenanya persiapkanlah seluruh hati kami Tuhan, untuk dapat ditaburi oleh firman Tuhan dengan baik, dan segala bentuk tipu daya muslihat iblis kami tolak dan kami patahkan dalam nama Yesus. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Allah ini, agar sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menyampaikan kebenaran kepada setiap umat-umat-Mu. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai kepada ayat 31. Mari kita baca bersama ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 10 ayat 29 sampai ayat 31. 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan. Pemeliharaan Allah itu menyentuh pada bagian-bagian terkecil di dalam aktivitas keseharian kita.
termasuk kepada hal-hal yang sangat sederhana. Karena ketika kita mengerti prinsip yang kecil, prinsip yang sederhana kita tempatkan sebagai sesuatu yang dominan atas hidup kita, maka sebenarnya berdasarkan ayat ini justru hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana itu dimaksudkan kemudian agar dapat menangkal segala kekhawatiran, menangkal segala bentuk macam ketakutan. Pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, kita sering melupakan. Kita sering menganggap hal-hal kecil itu sebagai yang tidak bernilai. Kita menganggap hal-hal kecil itu sebagai yang tidak berharga. Mungkin malah kita lewatkan sedemikian rupa. Bahkan mungkin terlewatkan dari perhatian kita. Atau mungkin malah sering kita mengabaikannya dengan pernyataan hanya perkara kecil. Saya kemarin kaget di televisi, ada seorang pengusaha kecil sebenarnya. Dia hanya membuat jembatan di sungai untuk penyeberangan dan biayanya itu hanya 500 perak. Dan di televisi disebutkan dia membeli mobil Pajero dengan uang koin 500. Kita menganggap Bapak Ibu Saudara hal-hal kecil itu tidak berharga. Kenapa? Karena orientasi hidup kita hanya kepada hal-hal yang besar. Kalau sudah orientasi kita kepada hal-hal yang besar, justru kita akan cenderung atau kemungkinan besar menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Kita memakai cara secara instan, secara cepat. Persoalannya Bapak Ibu Saudara berdasarkan kepada pengalaman kehidupan keseharian kita. Justru masalahnya adalah sulit bagi kita untuk mendapatkan atau melakukan yang besar seperti apa yang kita impikan. Kalau sudah demikian, maka kita menyepelekan, kita akan menyia-nyiakan hal yang kecil, hal yang sederhana, justru menjadi potensi yang besar. Nah, di dalam Alkitab, contoh kasus memberi makan 5.000 orang itu hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dimulai dari yang kecil. Di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17, ketika Elisa, Nabi Elisa disuruh pergi, karena pada waktu itu musim kekeringan hebat 3,5 tahun, disuruh pergi ke seorang janda di Sarfat. Elisa berkata, berikanlah makanan terlebih dahulu kepadaku. Tetapi seorang janda yang telah ditinggal oleh suaminya itu berkata begini, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, sepertinya linear pemahamannya bahwa hal kecil, hal sederhana itu dipandang sederhana, dipandang remeh.
Nah, kalau kita belajar di dalam Matius pasal yang ke-17, Tuhan Yesus berkata begini, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung, pindah ke satu tempat, maka gunung itu akan menjadi pindah. Persoalannya adalah kita mudah sekali menganggap hal kecil itu sebagai tidak berharga. Padahal di dalam Alkitab banyak sekali pelajaran, justru nilai yang kecil yang kita anggap tidak bernilai itu punya potensi besar untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, diawali dari ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Kita belajar dari burung pipit. Di Palestina biasanya burung ini juga bisa dikonsumsi. Nah, di dalam ayat 29 mata uang yang dipakai adalah duit, itu diterjemahkan duit. Tetapi di dalam bahasa Yunani dipakai kata asarion. Asarion itu pengertiannya begini, nilai satu duit itu adalah 1/16 dinar. Sedangkan 1 dinar itu adalah upah kasar pekerja kasar 1 hari. Saya kemarin coba menghitung ya. UMR di kabupaten itu 4.230.000. Mohon maaf kalau saya salah, saya lihat di Google gitu. 4.230.000. Dibagi 30 hasilnya 141.000. Kalau kita pakai kata asarion, 1 duit itu dibagi 16 lagi. Jadi harga burung pipit itu hanya 8.800 rupiah. Lebih kurang seperti itu hitungan kasar saya. Bapak Ibu Saudara dapat bayangkan gaji kita 4.230.000. Sedangkan harga burung pipit itu kalau kita bandingkan hari ini, konteskan hari ini, nilainya hanya 8.800 perak. Saya pernah beli burung dari Lampung, itu burung perkutut, karena 1 ekornya hanya 10.000, saya beli 15 ekor dan dikorting 2 ekor gitu. Saya tanya di sini harganya berapa Pak di sini? Minimal 70.000. Saya bilang bagaimana kalau dari saya 50.000? Bisa enggak? Oh bisa Pak, bawa berapa banyak? Sebanyak mau, saya bilang gitu. Akhirnya saya juga nggak sempet gitu membawa banyak. Akhirnya setelah saya capek ngasih makan gitu, saya bagi-bagi warga yang ada di belakang. Saya bagi-bagi akhirnya. Nah, itu harganya cukup mahal, tidak sebanding dengan burung pipit ini. Minimal di sini burung perkutut harganya 70, 80, 90, 100 sampai 125, tergantung bunyinya. Kalau bunyinya kecil, harganya murah. Tapi kalau dia suaranya ngebas, gitu, suaranya gede gitu, mahal dia. Nah, itu ilmu tentang perburungan ya. Nah, burung pipit harganya murah, sehingga karena dia murah tidak berharga, itu dianggap tidak berharga. Nah, kalau di dalam Lukas pasal 20 ayat 6, harga burung pipit itu 2 duit, itu bisa dapat 5 ekor burung pipit.
Yang benar mana? 1 duit dapat 2, atau 2 duit dapat 5 yang benar? Tapi di dalam Lukas pasal yang ke-12 itu berlaku diskon begini. Kalau kamu beli 2, saya tambahi 1 deh gitu. Lukas 12 ayat 5. Kalau kamu beli 2, saya lebih 1 deh, saya diskon gitu. Biasanya kan kalau diskon itu kita kan berlomba-lomba ya. Berlaku buy 4 ya, get 1 free. Beli 4 dapat 1 gitu. Apa-apa yang didiskon itu dianggap murahan. Barang tidak dianggap seperti biasanya. Beli 4 dapat gratis 1. Ini menunjukkan betapa burung pipit itu harganya murah dan tidak bernilai. Kalau dianggap barang itu bernilai, tidak mungkin dilebihkan 1-2 duit harganya. Pasti 5 ekor 4 atau 4 ekor 2 duit gitu. Kalau 2 duit harganya pasti 4 ekor. Tetapi kenapa ini 2 duit justru dapat 5? Ini menunjukkan harga burung pipit itu terlalu murah. Karena apa? Ditambahkan, kurang mendapat perhatian. Tetapi hebatnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 29 bagian 2, meskipun harga burung pipit itu murah, tapi Alkitab berkata, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Meskipun dia harganya murah, dipandang remeh, tapi kalau dia jatuh ke bumi, ini menunjukkan kalau dia mati, kematian burung pipit itu tidak mungkin di luar kehendak dari Tuhan. Artinya atas sekehendak dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perhatian Tuhan sangat besar terhadap hal-hal yang sifatnya kecil. Saya coba buka di Google, di Belgia tahun 2013 ada perlombaan balap burung merpati, racing pageant namanya. Ada satu burung yang terbangnya itu cepat sekali dan banyak memenangkan kontes, di mana-mana menang, lomba menang. Selain dia cepat sekali, dilempar langsung datang ke tempat tujuan. Burung ini tidak belok kanan kiri, tapi dia lurus cepat sekali. Nah, akhirnya dilelanglah burung yang bagus ini seharga 6 juta US dollar. Atau kalau saya coba rupiahkan itu setara dengan 85,3 miliar. Itu di Belgia. Seekor burung merpati. Karena dilatih sedemikian rupa menjadi hebat. Harganya cukup fantastis. Kalau kita bayangkan, kaitkan dengan burung pipit, apalah artinya 85 miliar hanya dengan 8.800 perak. Dapat kita katakan itu burung yang remeh, yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Tetapi sekali lagi Alkitab berkata, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu.
Jadi ini mengibaratkan kepada kita segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu tidak pernah terlepas dari kehendak Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menyesal. Jangan pernah menganggap yang sederhana itu sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Sebab di hadapan Tuhan, hal yang sederhana, yang kecil itu dipandangnya sebagai yang berharga. Karena ketika dia jatuh ke bumi, itu pun atas sekehendak Tuhan itu sendiri. Nah, inilah bentuk pemeliharaan Allah dalam konteks di mana rasul-rasul ditugaskan oleh Allah. Sebagaimana kita sebagai umat, sebagai gereja Tuhan tinggal di dalam dunia ini. Kita di dunia ini sifatnya hanya sementara karena tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukanlah bumi ini. Kita berasal dari sorga dan tempat kita adalah di sorga. Maka di dunia ini hanya sementara. Tetapi di dalam kesementaraan itu Tuhan menitipkan, memberikan sesuatu yang berharga di dalam hidup kita ini. Karenanya jangan pernah meremehkan sesuatu di dalam hidup kita ini. Jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir, jangan pernah tawar hati. Kenapa? Burung pipit yang harganya murah itu diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, pasti perhatian Tuhan terlebih kepada kita. Karenanya ketika kita menganggap segala hidup kita ini hanya kesia-siaan kesia-siaan belaka, maka sesungguhnya kita sedang tidak menghargai Sang Pencipta itu sendiri. Itu sebabnya ditambahkan dalam ayat yang ke-30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saya beberapa kali di kamar mandi ya. Itu karena saringannya kurang bagus, lalu rambut-rambut yang panjang-panjang itu, termasuk rambut istri saya, rambut anak-anak saya, keponakan saya, itu numpuk di bawah gitu. Saya ambil, saya rogoh, saya angkat bisa hampir 3-4 kilo gitu. Saya angkat banyak sekali. Saya lihat rambut panjang semua. Rambut siapa ini? Jin, Floren, Mami istri saya, Yosi, Yolan. Belum ada tamu kalau tinggal. Pantes mampet gitu. Rupanya rambut segitu. Dan kalau saya lihat, banyak amat ya, kasihan amat rambut istri, rambut anak, rambut keponakan saya rontok begitu saja. Rontoknya rambut kan kita pandang biasa saja. Kita tidak pedulikan dan lain sebagainya. Tetapi kata Alkitab, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Siapa sih yang kurang kerjaan ngitung rambut? Waktu almarhum mama saya masih hidup, waktu saya SMP, SMA, saya suka cari rambut putih punya mama saya, uban. Ketika pulang sekolah saya bilang, Bu, duduk. Saya nongkrong bersama beliau, saya cariin sambil dia cerita. Saya suka cabutin rambut putihnya, saya suka cari ubannya itu. Tentu setelah lolos SMA tahun 94 saya tidak lagi melakukan hal itu karena jarak yang memisahkan saya. Saya anggap mencabut uban itu biasa saja gitu, karena putih dicabutnya. Tapi sesungguhnya berdasarkan konteks ayat ini,
rambut kepala kita terhitung semuanya, pun kalau rontok satu, itu adalah dalam sepengetahuan Tuhan Sang Pencipta. Sederhana sekali cara kerja Tuhan melihat hal ini. Dia menempatkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang paling remeh temeh itu diperhatikan sedemikian rupa. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan kita. Kita sulit memperhatikan hal-hal yang kecil gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks Matius pasal 10 ini kaitannya dengan rambut kepalamu terhitung semuanya itu. Bahwa sebenarnya ketika umat Allah menempati tempat-tempat di mana Tuhan percayakan, jangan takut ada pemeliharaan Tuhan. Jangan takut nanti makan apa. Jangan takut nanti masa depannya bagaimana. Jangan takut terhadap segala sesuatu. Karena Tuhan itu Allah memelihara hal-hal yang kecil. Termasuk dalam situasi yang sulit seperti ini. Ketika saya dengan Ibu Gembala beberapa hari yang lalu, kan 6 hari nggak ada solar ya. 6 hari nggak ada solar. Setelah saya dengan istri melakukan aktivitas ke Tangerang, saya mampir, aduh solarnya tinggal 1/4 ini Mi, harus diisi. Dan cari solar kemana-mana, biasanya saya pakai biosolar, habis semua. Istri mengeluarkan uang 100.000, beli 100 saja, tapi harganya Pertamax Plus loh. Biasanya ngisi 5.700 ya, 500 gitu. Sekarang 13.000. Biasanya hampir full itu. 1/4 juga naik sedetik gitu. Lalu dalam mobil kita bercanda, ya Tuhan, kok uang kita dapat susah, tapi ngebuangnya kok gampang, cepat sekali gitu. Saya sempat tanya kepada bapak tukang pom bensin itu, karena kemarin setelah saya nganter si Jin, saya pergi ke Panaruk beli sayur gitu. Si bensin, saya tanya, Pak, bagaimana perjalanan kehidupan perbensinan? Dia bilang normal Pak. Orang biasanya beli 20.000, ya tetap beli 20.000 katanya begitu. Oh, nggak dikurangi? Enggak. Yang ngurangi kan kami Pak, katanya begitu. Orang beli 20.000 tetap mereka beli 20.000 Pak. Tapi berkurang saja gitu. Oh, dalam situasi ini tetap normal katanya begitu. Karena dia orang Jawa, saya pakai bahasa Jawa. Maksud saya adalah begini, jangan takut terhadap segala sesuatu. Minyak mahal, solar mahal, sekarang premium sudah tidak ada. Sebentar lagi listrik naik. Biasanya kan begitu, semua serba naik. Saya hanya sampaikan begini, jangan takut, jangan tawar hati. Kalau rambut kita jatuh, ini terhitung semuanya oleh Tuhan. Jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang sederhana Tuhan perhatikan sedemikian rupa. Kenapa? Karena kita adalah umat kepunyaannya, umat ketebusannya. Dia pelihara kita sedemikian rupa. Nah, di dalam ayat 30 ini menunjukkan sebuah ungkapan peribahasa bahwa Tuhan sangat peduli, sangat memperhatikan
hal-hal yang kecil di dalam hidup umat-umatnya. Tidak ada peristiwa yang luput dari perhatian Tuhan. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Semuanya terkendali oleh tangan Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan sang pemelihara lalu kita berdiam tidak bertindak. Itu pun menjadi salah. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan dan kerjakan. Saya diprotes oleh beberapa orang karena aktivitas saya tiap pagi olahraga dan nyiram pohon itu, ya. Walau habis hujan saya tetap siram, saya kasihan lihat tanaman itu. Orang bapak bilang begini, Pak, kok disiram terus tiap hari? Apa nggak ada kerjaan yang lain? Dia bilang begitu, ketus begitu bapak itu. Saya diam, saya nggak jawab hari itu. Kemudian dia datang lagi nih, bapak yang sama, tegur saya. Nggak ini Pak, masa cuma siram doang pagi sore begitu doang katanya. Saya bilang, Pak, saya yang nanam itu. Kalau saya paksa pohon itu saya tanam untuk tinggal ada di situ, artinya saya punya tanggung jawab untuk kehidupan tanaman itu selanjutnya. Masa saya paksa dia tinggal ada di situ, dia enak-enak mungkin di tempat lain, saya tumbuhkan di situ, masa setelah tumbuh saya biarkan? Itu cara berpikir saya dalam menghormati dan menghargai tanaman. Saya sebagai manusia biasa, saya kira Tuhan juga akan memberi perhatian lebih kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Intinya jangan takut, Tuhan itu pemelihara hidup kita. Lalu di dalam ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut, jangan pobeo, jangan fobia. Jangan takut berlebihan terhadap apa yang akan kamu hadapi. Kamu itu lebih berharga. Kamu itu lebih bernilai daripada sejumlah besar banyak burung pipit di dalam ayat 31. Karena kamu lebih berharga daripada banyak. Daripada banyak itu jumlahnya lebih dari satu. Bisa jumlahnya sekumpulan burung pipit. Kalau satu jatuh ke bumi diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kalau banyak, apalagi kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karenanya jangan takut, kamu lebih berharga, kamu lebih bernilai daripada burung pipit. Walaupun Bapak Ibu Saudara kita disodorkan banyak berita hari-hari ini, nyawa manusia itu hanya seperti sampah gitu. Hanya karena uang 2000 perak orang bisa dibunuh. Hanya karena uang 3000 perak bisa saling bunuh. Seorang anak minta motor papa mamanya karena papa mamanya memang tidak punya. Lalu papa mamanya bisa dibunuh. Nilai manusia itu tidak lebih berharga dari materi, dari motor, dari uang 2000 perak. Nah, menyikapi hal seperti ini, saya katakan jangan takut. Kenapa? Karena kita ini lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Anda dan saya lebih berharga di hadapan Tuhan. Meskipun orang memandang kita sebelah mata, tetapi Tuhan memberikan penilaian lebih kepada kita. Kita ini bernilai. Anak-anak muda jangan khawatir. Anak-anak muda kamu jangan mengeluh. Anak-anak muda kamu jangan minder.
Saya kuatkan Anda hari ini bahwa engkau lebih bernilai dari benda-benda, dari materi. Karenanya saya ingin katakan begini, berjuanglah untuk sebuah hidup di dalam kebenaran. Karena ada Tuhan yang mendukung kita. Karena ada Tuhan yang memampukan dan menguatkan kita. Kepada kita umat-umatnya jangan takut, jangan kecewa, jangan patah hati. Karena Tuhan memelihara hal-hal yang kecil di dalam hidup kita. Hal-hal kecil saja tidak luput dari perhatian Tuhan. Apalagi hal-hal yang besar tentang makan, minum, pakai, tentang kehidupan kita. Tuhan peduli kepada kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita bekerja berusaha, mari kita setia dengan perkara kecil. Karena dengan perkara kecil Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang besar. Seberapa banyak talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kembangkan. Jangan punya satu lalu kita pendam. Tapi punya satu kembangkan jadi 2, jadi 3, jadi 10 dan seterusnya. Kenapa? Itu bentuk penghargaan kita terhadap karya Tuhan di dalam hidup kita ini. Sekali lagi jangan takut, Tuhan Allah kita adalah Allah Sang Pemelihara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, teguhkan dan kuatkan kami Tuhan. Mengingat situasi dan keadaan yang kami alami tidak mendukung secara kasat mata kami. Tetapi menurut firman Tuhan, kalau perhatian Tuhan kepada hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana pun tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Apalagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kami diangkat menjadi umat-umat-Mu, di mana kami hidup mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menopang dan memelihara kami. Ada banyak hal yang kami inginkan dalam hidup ini Tuhan. Ada banyak impian-impian yang kami terus utarakan kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Namun waktu terbaik Tuhanlah yang menentukan semuanya. Dan kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Karenanya mengingat situasi yang kami alami hari ini, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak fobia. Tetapi kami akan meningkatkan kualitas hidup kami kepada Tuhan untuk semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus sanggupkan kami untuk dapat meletakkan dasar kebenaran ini dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi umat yang bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Biarlah kekayaan dari sorga menjadi bagian atas hidup kami. Kekuatan dari Tuhan menjadi milik kami. Sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Diberkatilah kami dengan firman Tuhan, agar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Terima kasih buat Bapak Gembala buat kebenaran firman hari ini. Mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapak buat kebenaran yang sudah sampaikan. Tiba saatnya juga memberi yang terbaik. Setiap tangan yang memberi apapun yang dikerjakan berhasil. Karena mereka bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan.
memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Selamat ulang tahun kepada Saudara Christian Chandra tanggal 4 April. Kemudian selamat ulang tahun kepada anak Debbie Sitorus tanggal 9 April. Tuhan memberkati. Lalu hari Jumat besok adalah Jumat Agung, maka kita akan mengadakan ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi karena hari itu biasa hari libur ya, hari libur. Kita akan adakan ibadah jam 8 pagi. Kemudian ibadah Paskah hari Minggu jam 8 pagi ya. Saya kira itu beberapa pengumuman. Dan ini emak ya, emak ini ya. Kita berdoa bagi emak ini, bahasanya kauping ya mak, mak kauping ya, kauping. Beliau akan hari Kamis itu akan atau rencana operasi katarak ya. Biasa kalau sudah usia itu matanya berjamur gitu ya, jadi perlu dibersihkan. Nah hari Kamis rencananya emak ini akan operasi, kiranya semua berjalan dengan lancar ya, Tuhan yang menolong semuanya. Demikian Bapak Ibu Saudara, beberapa hal dapat saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri. Iya, janji iman Paskah, jika Bapak Ibu Saudara telah berjanji iman bisa menghubungi Ibu Lili dan Ibu Simanjuntak. Tuhan memberkati. Segala puji, hormat, syukur. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur unaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Berkati seluruh umatmu yang mengikuti ibadah baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Kuat kuasa Roh Kudus terus menopang jemaat-jemaat Tuhan, memberkati semua usaha dan pekerjaan, memberkati rumah tangga, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak di dalam keluarga. Tuhan yang memberkati kami sekalian dengan berlimpah. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah Tuhan kuatkan kami. Kami yang sedang mengalami duka cita, Tuhan yang memberi penghiburan sejati. Diberkati anak Christian Chandra yang berulang tahun. Demikian anak kami Debbie Sitorus, Tuhan berkati. Engkau yang telah menambahkan usia bagi anak-anak kami, Engkau pula yang memperhatikan hidupnya sampai kepada masa depannya. Juga semua anak-anak kami dalam lawatan dan pimpinan dari Tuhan. Teringat akan kami bagi anak-anak kami yang akan mengikuti ujian akhir Tuhan. Tuhan berikanlah hikmat pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Dan sekiranya mungkin ada anak-anak kami akan masuk di dalam perguruan tinggi, akan masuk kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan dalam bidang apapun
Kiranya Allah yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa buat emak Kauping Tuhan. Kalau hari Kamis rencana akan dioperasi katarak Tuhan, Tuhan memberkati emak. Tuhan jamah lawat dengan kuasa darah anak domba Allah dalam nama Yesus. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Semua operasi berjalan dengan baik sekehendak dari Tuhan dan pulihkan dengan sempurna. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang melaksanakan ibadah. Berkati pemerintahan terkecil di sekitar kami, tetangga kanan kiri kami. Lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Biarlah damai sejahtera Allah terus mengawali langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.